Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsional dan non fungsional. Jadi secara spesifik apa sih yang dimaksud dengan fungsional dan non fungsional? Ya, fungsional dan non fungsional ini sebetulnya eh, sebuah metode yang coba saya kenalkan pada rekan sekalian dalam menganalisa fitur-fitur apa saja yang dibuat dalam membuat aplikasi. Bisa diimplementasikan membuat produk digital atau membuat produk digital untuk tugas akhir mata kuliah atau membuat skripsi. Terserah, pokoknya kita mau membangun uh, aplikasi ya. Jadi ini framework yang sebetulnya sudah umum, kata fungsional dan non fungsional, cuman ini coba saya modifikasi dengan mendefinisikan bahwa menganalisa fitur fungsional berarti menganalisa fitur yang wajib ada di aplikasi tersebut. Jadi wajib ada apa? Kemudian non fungsional itu fitur-fitur yang nggak wajib ada. Jadi istilahnya kalau hukum syari itu sunnah gitu ya. Nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi perlu ada, direkomendasikan ada, dengan tujuan untuk menambah nilai jual dari produk tadi. Jadi fungsional itu istilah dari fitur yang di aplikasi itu wajib ada. Maka kalau fitur ini nggak ada, maka ya ini bukan nama aplikasi tadi. Ya, oke. Non fungsional itu fitur yang direkomendasikan ada. Jadi untuk menambah nilai tambah dari aplikasi tadi. Jadi nilai tambah itu berupa aplikasi ini mendapatkan profit yang lebih atau meningkatkan nilai harga jual. Contoh yang mudah ialah seperti ini. Ya, dikatakan sebuah handphone, maka dia bisa menerima panggilan, mengirim panggilan, dan membaca teks SMS. Nah, dikatakan handphone, dia ada fitur yang wajib ada, yaitu menerima panggilan, kemudian melakukan panggilan, dan membaca teks ya, membaca pesan teks atau SMS. Nah, kalau dia tidak ada satu fitur tadi, dua fitur tadi yaitu menerima dan mengirim panggilan, kemudian fitur yang kedua itu membaca teks, maka dia bukan handphone. Contoh, kalau hanya menerima dan mengirim panggilan saja, maka dia disebut handy talkie ya, atau walkie talkie atau HT. Maka dia bukan handphone ini. Ya, kemudian dia hanya membaca teks saja, tidak bisa menerima atau mengirim panggilan. Ya, dia hanya bisa menerima teks atau mengirim teks. Nah, ini maka disebut pager. Ya, jadi sebelum ada handphone itu dua teknologi ini sudah dikenal dan beberapa sudah dipakai sekarang ya, masih dipakai. Kalau HT masih dipakai, kalau pager ini ya jarang ya. Nah, jadi fitur fungsional dari sebuah handphone itu ialah menerima dan mengirim panggilan, melakukan panggilan, dan membaca dan mengirim teks. Nah, itu fitur utama. Nah, jika non fungsional, jika sebuah handphone ini tadi memiliki fitur, contoh fitur tambahan, connect dengan internet, bisa melakukan audio video player dan kamera, nah, maka dia akan menjadi smartphone. Nah, tentunya kita tahu antara handphone yang hanya bisa melakukan panggilan dan terima panggilan serta SMS dengan smartphone lebih mahal mana? Tentunya lebih mahal yang smartphone dengan beberapa fitur non fungsional. Jadi fitur fungsional itu fitur yang wajib ada. Nah, fitur non fungsional adalah fitur-fitur yang direkomendasikan ada. Ya, sebagai pengembang aplikasi, rekan sekalian perlu menganalisa fitur non fungsional yang fiturnya tadi itu meningkatkan nilai jual dari aplikasi tadi. Nah, sebagai contoh, menganalisa fitur fungsional dan non fungsional pada sistem akademik misalnya. Fungsinya sistem akademik itu umumnya ya standarnya menurut saya ialah
karena rekan sekalian ini membayar uang kuliah, maka perlu adanya fitur yang utama memberikan konfirmasi pembayaran. Menurut saya ini yang penting ya. Sehingga konfirmasi teman-teman sudah bayar, teman-teman nggak perlu antri lagi atau menyerahkan buktinya kepada pihak kampus, ya sudah dilakukan secara online. Kemudian setelah melakukan pembayaran, maka fitur yang wajib ada ialah memilih kelas, memilih dosen atau memilih kelas. Jadi rekan sekalian atau suatu mahasiswa itu bisa memilih kelas dan dosen siapa yang mengajar. Kemudian juga ada kelas plotting dari kelas fisik ya. Nah itu fungsi, jadi sistem akademik tadi bisa ngeplot kelas di mana ini. Misalnya peminatnya ini ada banyak, maka sistemnya juga bisa mengassign di kelas mana yang bisa menampung jumlah mahasiswa yang ketika KRS memilih dosen tersebut. Kemudian mengenerate jadwal secara otomatis. Nah, jadi tidak manual sehingga lebih cepat. Jika ada bentrok itu sistem yang menyelenggarakan. Maka itulah sistem fungsional ya. Kemudian non fungsionalnya ya, yang wajib ada ya, di sistem akademik itu fungsional, yang tidak wajib ada ialah notifikasi pada student dan lecturer. Misalnya ketika sudah terjadwal, ternotif ke WA, ke Telegram, ke email bahwa kelas akan ada kelas ya. Kemudian melihat rating ya, dari testimoni, misalnya kelas ini bagaimana, akademik ini dari kakak kelas ini gimana pengajaran kemarin. Nah ini bagus untuk masukan buat tenaga pengajar atau dosen atau pada stakeholder lain. Kemudian mengintegrasikan dengan sistem absen. Nah jadi seperti pilihan saya mengintegrasikan absen, jadi mahasiswa bisa melihat berapa kali absen ya, atau diintegrasikan informasi ke orang tua wali ya. Kehadiran itu bisa dipantau, itu non fungsional. Kemudian memvisualisasi manajer level manajerial, jadi seperti pihak kaprodi, pihak dekan atau pihak pimpinan atau pihak stakeholder yang lain itu bisa mendapatkan data bagaimana berapa lama kelas itu dihasilkan, ada berapa jumlah pertemuan yang sudah dilakukan oleh seorang dosen, jadi ada visualisasi data. Nah tentunya sistem yang ada non fungsional ini akan menjadi lebih mahal harganya ya, daripada sistem yang hanya memiliki sistem fungsional layaknya sebuah handphone yang tentunya lebih mahal, fiturnya lebih lengkap dengan non fungsional. Oke, sekian penjelasan saya. Ada pertanyaan silakan disampaikan di grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.